langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallah. Ana punya 2 pertanyaan Ustaz. Nah. Pertanyaan pertama, apakah salah satu penyebab dari kehancuran suatu negara itu berawal dari pasar karena banyaknya kecurangan-kecurangan tadi? Yang kedua, saat seseorang di masa mudanya dalam ketaatan yang banyak, tapi setelah tuanya dia tergelincir. Sebenarnya apa sih faktor utama yang menyebabkan dia tergelincir? Apa karena makanannya, atau karena perbuatannya, atau karena perkataannya Ustadz? Yang mana yang lebih kuat hingga ketergelinciran itu terjadi? Syukran Ustadz. Nah, subhanallah. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Kalau bicara apakah kehancuran sebuah negeri itu bermula dari pasar, wallahu a'lam. Namun kita tahu pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah. Sebenarnya bukan pasarnya yang menyebabkan kehancuran, tapi dosa-dosa yang dilakukan di sana. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmir. Kata Allah Azza wa Jal, apabila kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup dalam kemewahan, orang-orang yang kaya, yang nyaman, itu diperintahkan untuk melakukan ketaatan, tapi mereka sebaliknya. Mereka malah melakukan kemaksiatan. Mereka melakukan kefasikan. Jadi dikasih perintah untuk berbuat baik, mereka malah meninggalkan perintah tersebut. Akhirnya ketika itu Allah hancurkan. Dan bicara dosa, mungkin ada dosa-dosa di pasar. Banyak dosa di pasar. Dan ada dosa-dosa di tempat lainnya. Lalu tadi hadis Ibnu Majah yang menyebutkan bahwasanya tidaklah satu kaum yang mengurangi timbangan atau takaran, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan hukuman buat mereka bisinin, dengan paceklik, dengan kemarau panjang, wasyiddatil mu'nah tadi biaya hidup yang mahal ya. Kemudian wajawri sultan, kezaliman pemimpin, kezaliman penguasa. Itu gara-gara salah satu dosa. Yaitu dosa yang mungkin bisa disebut dosa pasar. Tapi ada dosa lain. Seperti yang terjadi dengan kita. Tidaklah kata Nabi SAW tersebar fahisyah fi qaumin. Perzinaan, LGBT, ya, hatta yu'linu biha, sampai mereka mengumumkannya tanpa rasa malu lagi. Sekarang orang-orang berzina nggak ada lagi perasaan malu, kadang-kala ketawa-ketawa dia. Dan banyak fans-fansnya orang-orang yang berzina tersebut yang mungkin menganggapnya biasa-biasa aja. Maka kalau itu yang terjadi, Allah akan turunkan penyakit yang tidak ada di umat-umat sebelumnya. Jadi dosa itu macam-macam. Dosanya pemimpin tersendiri, dosanya tadi di pasar sendiri, ada dosanya perzinaan sendiri. Jadi kehancuran itu sebenarnya karena orang-orang itu meninggalkan perintah-perintah Allah, malahan mereka melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Ada pun pertanyaan kedua tentang orang yang di akhir hayatnya kok seperti su'ul khatimah ya. Di awalnya dia hidup dalam ketaatan, orang soleh, tapi kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi masalahnya itu di hati. Masalahnya di hati. Orang yang benar itu Allah akan jaga. Maka di antara penyebab husnul khatimah itu adalah istiqamah. Di mana kita berusaha untuk berbuat baik di depan orang dan tatkala kita sendirian. Ada orang yang selama ini memang nampaknya baik. Kata Nabi SAW, fima yarahun nas. Dia tuh baik yang kelihatan sama manusia. Tapi yang di hati dia Allah yang tahu.
Maka tugas kita adalah memperbaiki hati kita, memperkuat keimanan kita, membenarkan keyakinan kita, dengan harapan Allah kasih kepada kita husnul khatimah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kelihatannya baik, tapi dalamnya enggak sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir, Ummu Nadia. Barakallahu fiik.